Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Napoli dan Benfica mungkin menyesal membiarkan pemain Brasil berusia 25 tahun ini pergi setelah dia mencetak 2 gol saat Tottenham Hotspur menghabisi wakil Bulgaria Ludogorets Razgrad dengan skor 4-0 pada ajang Liga Eropa hari Jumat 27 November dini hari. Setelah mencatatkan 2 assist pada laga Liga Eropa melawan LASK Austria pada 23 Oktober lalu, Carlos Vinicius mencetak 2 gol pertama Tottenham pada kemenangan pasukan Jose Mourinho itu 4-0 atas PFC Ludogorets Razgrad pada hari Jumat. Baru 16 menit sejak kick-off, sang pemain Brasil berusia 25 tahun itu sudah membawa Spurs unggul 1-0 sebelum menggandakan golnya selang 18 menit kemudian. Saat semua orang yakin bahwa laga Liga Eropa ini akan usai dengan skor 2-0, Harry Winks dan Lucas Moura menambahkan 2 gol lainnya pada menit 63 dan 73 babak kedua pertandingan di Tottenham Hotspur Stadium di London ini. Carlos Vinicius sudah capek-capek mencetak 2 gol, fokus perhatian dari pertandingan Spurs 27 November terarah kepada Harry Winks, pemain yang berhasil mencetak gol jarak sangat jauh 41 meter. Sepertinya ini sebuah gol yang tidak disengaja karena dia mengarahkannya secara melambung, tidak terlalu keras dan ada Gareth Bale di dekat situ. Tetapi bola terlalu jauh dari pemain pinjaman Real Madrid tersebut dan malah menembus gawang Plamen Iliev pada sisi terjauh, sedikit lagi off target. Itu merupakan gol ketiga Tottenham dari 4 gol yang berhasil mereka lesakkan ke gawang Ludogorets. Selang 10 menit kemudian, Lucas Moura mencatatkan gol keempat bagi timnya yang akhirnya menang 4-0. Sayang sekali kemenangan besar 4 gol ini belum bisa memastikan Tottenham Hotspur lolos ke 32 besar Liga Eropa. Setelah 3 tim teratas grup C yaitu Antwerp, Spurs, dan LASK sama-sama masih berpeluang lolos. Spurs bahkan gagal menggusur Royal Antwerp pada posisi teratas klasemen grup meskipun pasukan Jose Mourinho itu memiliki selisih gol yang lebih baik. Hal ini disebabkan pada perjumpaan kedua tim, Royal Antwerp mengalahkan Spurs 1-0. Jadi tim London itu kalah head to head, sebuah aturan yang dipakai baik di Europa League maupun Champions League. Leicester City di bawah asuhan Brendan Rodgers menunjukkan mengapa mereka menjadi salah satu favorit memenangkan trofi Liga Eropa musim ini. 3 kali mereka tertinggal dari tuan rumah Braga pada Jumat 27 November, 3 kali pula menyamakan skor sebelum mengakhiri pertandingan dengan imbang 3-3. Sudah diduga sejak awal bahwa tim Portugal Braga akan tampil sangat kuat dalam pertandingan mereka di kandang sendiri setelah dihabisi oleh Leicester City dengan skor 4-0 di King Power Stadium pada 6 November lalu. Tetapi yang mereka tidak sangka adalah bahwa anak-anak Brendan Rodgers melawan secara gigih untuk menyamakan skor 3-3. Drama terjadi pada masa injury time saat Franz Sergio membawa Braga untuk unggul 3-2 dan sepertinya pertandingan akan usai dengan kemenangan bagi klub Portugal itu. Tetapi tim berjuluk Serigala itu masih terus melawan sampai detik-detik terakhir pertandingan dan akhirnya melesakkan gol ketiga pada menit kelima injury time melalui gol Jamie Vardy dan assist dari Mark Albrighton. Hanya selisih beberapa detik kemudian, wasit Daniele Orsato yang memimpin laga meniup peluit panjang tanda akhir laga. Sebuah hasil yang dramatis bagi Leicester City. Hasil pertandingan Lille versus AC Milan berakhir dengan skor 1-1. Selain gagal balas dendam, kini kepastian Rossoneri lolos juga terancam di grup H Liga Eropa. Ada Sparta Praha di bawahnya yang memiliki nilai 6, sementara Rossoneri 7. Lille sempat tertinggal lebih dulu oleh AC Milan melalui gol Samuel Castillejo. Mereka kemudian membalas dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui gol Jonathan Bamba. Hasil pertandingan antara Severe Cluj versus Roma di Liga Eropa berakhir dengan skor 0-2 dengan kemenangan Serigala Roma terjadi melalui gol bunuh diri dan gol penalti. Dalam pertemuan pertama di awal November, AS Roma menang besar dengan pesta gol 5-0 saat menjamu Severe Cluj, dan kali ini meskipun tidak menurunkan starter dengan pemain andalannya, Serigala Roma berhasil menang dengan skor 2-0
dengan kemenangan diperoleh melalui gol bunuh diri dan gol penalti. Pemain termahal Arsenal, Nicola Pepe, menebus kesalahan kartu merah terakhir kali dengan mencetak gol pertama The Gunners ke gawang Molde pada Jumat 27 November dini hari, sebelum Reiss Nelson dan Folarin Balogun menambahkan 2 gol lagi. Jumlah poin Arsenal kini 12 dan menduduki puncak klasemen grup B Liga Eropa. Nicola Pepe menjadi pesakitan saat terkena kartu merah pada laga Liga Inggris di Leeds United pada Minggu 22 November. Namun sepertinya pemain Prancis itu tahu cara membalaskan kesalahan dengan menyambut umpan lambung silang dari Joe Willock dan kemudian melepaskan tembakan ke arah tiang jauh membawa timnya unggul lebih dulu di ajang Europa League. Arsenal dengan demikian memastikan diri melaju ke babak 32 besar Liga Eropa. Inter Milan terancam gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions lantaran terdampar di dasar klasemen grup B dengan hanya 2 poin dari 4 pertandingan. Sementara di klasemen Liga Italia mereka juga tertinggal 5 angka dari rival satu kota AC Milan. Kini manajer Antonio Conte mengakui bahwa dia bisa saja dipecat oleh Inter sebelum hari Natal dan menegaskan bahwa itu terjadi karena memang dirinya tidak pantas untuk bertahan di klub. Tetapi ia menyangkal bahwa para pemain Nerazzurri melakukan pembusukan dari dalam karena tidak puas dengan kinerjanya. Inter Milan dijadwalkan tandang ke markas runner-up klasemen sementara Sassuolo pada Sabtu 28 November malam sebelum menjalani laga hidup mati melawan pemuncak klasemen Borussia Mönchengladbach pada hari Rabu 2 Desember. Sebuah kekalahan akan menghabisi harapan Nerazzurri untuk lolos ke babak berikutnya. Direktur Borussia Dortmund Michael Zorc mengatakan striker Norwegia Erling Braut Haaland akan tinggal bersama BVB untuk waktu yang lama meskipun pemain 20 tahun itu telah dikaitkan dengan Real Madrid. Erling Haaland mencetak 2 gol dalam kemenangan Dortmund 3-0 atas klub Brugge pada pertengahan pekan. Dengan tambahan 2 gol itu, maka sang bintang Norwegia menjadi top skor sementara usai matchday keempat Liga Champions pada hari Rabu 25 November. Tetapi yang terlebih penting dari itu adalah ia menjadi pemain pertama yang mencapai 15 gol tercepat di ajang kompetisi elit Eropa ini. Konon lebih cepat daripada 2 bintang Brasil yang dulu terkenal dengan keganasannya di depan gawang lawan, Ronaldo dan Adriano. Kandidat Presiden Barcelona, Emily Rousseau, mengatakan bahwa jika terpilih dia akan merekrut 2 pemain top dengan salah satunya adalah Neymar. Penyerang Brasil berusia 28 tahun itu mencatatkan rekor dunia saat pindah dari Barca ke Paris Saint-Germain pada tahun 2017. Sementara itu Neymar dilaporkan malah merayu kapten dan bek tengah Real Madrid Sergio Ramos untuk pindah ke Paris Saint-Germain. Neymar sesumbar akan langsung tanda tangan kontrak baru dengan PSG jika Sergio Ramos datang, demikian juga Kylian Mbappe. Kita bertiga akan memenangkan 2 trofi Liga Champions, kata Neymar. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Liverpool memiliki kesempatan untuk menguasai klasemen Premier League jika mereka menang atas Brighton di Stadion Amex pada hari Sabtu 28 November 2020. Sang juara bertahan saat ini duduk sejajar di puncak klasemen bersama dengan Tottenham Hotspur, tetapi selisih gol yang lebih rendah membuat mereka berada pada posisi kedua jelang tandang ke Brighton. Kemenangan dominan 3-0 atas pemuncak klasemen Leicester City pada laga sebelumnya membuat mereka sejajar dengan Spurs, dan kemenangan lain pada akhir pekan ini akan menambah tekanan pada Tottenham Hotspur yang akan menghadapi tandang sulit ke Chelsea pada hari Minggu 29 November. Namun Jurgen Klopp akan sangat menyadari bahwa mereka tidak boleh mengulangi kesalahan kekalahan 2-0 pada hari Rabu lalu di tangan Atalanta yang menggagalkan kesempatan The Reds untuk mengamankan tempat ke-16 besar Liga Champions dengan 2 pertandingan tersisa. Biasanya The Reds akan bangkit kembali usai hasil yang mengecewakan, dan hal yang sama akan terjadi pada 28 November 2020. Prediksi skor Brighton versus Liverpool 0-2. Manchester City berharap bisa menularkan performa Eropa mereka ke liga domestik saat mereka menjamu Burnley di Stadion Etihad pada Sabtu malam 28 November.
Pasukan Pep Guardiola membukukan tempat mereka pada babak 16 besar Liga Champions pada pertengahan pekan, tetapi mendapati diri mereka mendekam pada separuh terbawah klasemen Liga Inggris jelang kedatangan Burnley yang baru saja meraih kemenangan pertama mereka musim 2020-21 ini. Manchester City belum kembali menjadi tim yang banyak mencetak gol seperti musim lalu, tetapi juga sulit untuk melihat hasil apapun kecuali kemenangan tim kandang pada pertandingan ini. Burnley akan bersemangat oleh kemenangan mereka atas Crystal Palace terakhir kali, tetapi mengingat rekor mereka di Etihad dan rekor melawan Manchester City secara umum, ini adalah pertandingan yang sulit bagi mereka. Prediksi skor 2-0 untuk kemenangan The Sky Blues. Leeds United akan menghadapi Everton di Premier League pada Minggu dini hari 29 November 2020 untuk mencoba mencari sebuah kemenangan yang diperkirakan akan sulit terjadi di Goodison Park. Tim jersey putih Leeds tidak pernah menang dalam 13 laga terbarunya di Everton sejak tahun 1990 dan gagal pula mencetak gol dalam 8 dari 10 pertemuan terakhir mereka. Everton berada pada urutan ke-6 di klasemen setelah kembali ke jalur kemenangan terakhir kali, sementara Leeds United tanpa kemenangan dalam 3 pertandingan dan 5 poin lebih buruk daripada The Toffees. Leeds adalah tim terburuk nomor 3 di klasemen Liga Inggris dalam hal kebobolan. Mereka sudah kemasukan 17 gol. Jadi Everton bisa memanfaatkan hal ini. Tetapi di sisi lain, The Toffees juga sudah kemasukan 16 gol musim ini, jadi kedua tim akan mencetak gol. Prediksi skor 3-2 untuk kemenangan tuan rumah Everton. Atletico Madrid mengejar rekor kemenangan La Liga ke-6 berturut-turut saat mereka tandang ke Valencia pada Sabtu malam 28 November. Pasukan Diego Simeone saat ini berada pada urutan kedua klasemen 3 poin di belakang pemimpin klasemen Real Sociedad dengan 2 pertandingan lebih sedikit. Sementara Valencia menempati posisi ke-9. Atletico adalah satu-satunya tim di Liga Spanyol yang belum terkalahkan, menang 6 dan imbang 2 sejauh ini. Valencia akan berusaha mengecewakan Atletico. Pertandingan ini adalah ujian yang sesungguhnya dari reputasi Diego Simeone dan anak buahnya. Kemungkinan besar mereka berhasil mengklaim kemenangan tipis melawan Los C yang belum konsisten. Prediksi skor 0-1 untuk Atletico. Real Madrid akan berusaha kembali ke jalur kemenangan di La Liga ketika mereka menyambut Deportivo Alaves di Stadion Alfredo Di Stéfano pada Minggu dini hari 29 November. Terakhir kali Los Blancos ditahan imbang di Villarreal dengan skor 1-1. Pasukan Zinedine Zidane saat ini berada pada urutan keempat klasemen Liga Spanyol, 6 poin di belakang pemimpin klasemen Real Sociedad. Sementara Alaves menempati posisi ke-15 setelah mengumpulkan hanya 10 poin dari 10 pertandingan terkininya. Pasukan Los Blancos mungkin sedikit kelelahan usai tandang di Inter Milan, tetapi kemenangan di ajang Liga Champions itu menjadi penyuntik semangat dan mereka akan berhasil mengatasi perlawanan tamunya dengan skor 2-0. Sassuolo yang menduduki posisi runner-up klasemen Liga Italia akan menghadapi Inter Milan di Stadion Mapei pada hari Sabtu 28 November 2020. Sassuolo akan berusaha menjaga reputasinya sebagai tim kejutan musim ini 3 poin di atas tim tamu mereka yang jauh lebih terkenal di klasemen Serie A. Hasil Inter terkini belum konsisten dengan terakhir kali mereka dihabisi oleh Real Madrid skor 0-2 pada pertengahan pekan di San Siro yang secara serius bisa menggagalkan keterlibatan mereka di Eropa musim ini. Baik Sassuolo maupun Inter memiliki filosofi menyerang dan tidak akan takut mengambil inisiatif pada pertandingan penting seperti ini. Namun tekanan pada Inter untuk menang pada hari Sabtu jauh lebih besar. Kemungkinan besar laga akan usai dengan skor sama kuat 2-2. Benevento dengan 3 kemenangan dan 3 kekalahan akan coba menghadang langkah Juventus yang berambisi segera kembali ke puncak klasemen Serie A pada laga Minggu dini hari 29 November. Tetapi dengan Benevento menjadi tim dengan gol kebobolan terburuk 20 gol, sama buruknya dengan Torino, sepertinya mereka akan menjadi lumbung gol bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan yang sudah mencetak 17 gol dan kemasukan hanya 6.
Nama-nama pemain bintang di skuad Andrea Pirlo memiliki cukup kecerdikan untuk membongkar lini belakang Benevento dengan prediksi skor 0-3 bagi kemenangan Bianconeri. Borussia Dortmund menjamu Köln di Bundesliga pada Sabtu malam 28 November dengan tuan rumah berusaha untuk menutup jarak antara mereka dan pemimpin klasemen Bayern Munchen untuk 2 matchday berturut-turut. Tim tamu Köln sementara itu jatuh ke urutan kedua terbawah klasemen akhir pekan lalu setelah kalah di kandang dari Union Berlin. Dortmund telah menjaga 6 clean sheet dalam 8 pertandingan liga musim ini, dan kami berharap bahwa rekor itu akan terus berlanjut saat mereka menjamu Köln. Meskipun berada di dekat bagian bawah klasemen, tetapi Köln gagal mencetak gol hanya 1 kali saja musim ini, tetapi kami tidak melihat mereka akan menembus lini belakang BVB yang membaik akhir-akhir ini. Prediksi skor 3-0 untuk kemenangan Dortmund. Stuttgart akan menjamu Bayern Munchen di Bundesliga pada hari Sabtu 28 November 2020 dengan tim tamu ingin kembali ke jalur kemenangan dan tetap berada di puncak klasemen setelah kehilangan poin di kandang sendiri dari Werder Bremen akhir pekan lalu. Tuan rumah sementara itu telah bermain imbang dalam 4 pertandingan liga berturut-turut, tetapi pasti tidak akan terlalu kecewa jika rekor ini diperpanjang menjadi 5 pertandingan berturut-turut imbang melawan pemimpin liga yang sangat kuat. Kami berharap bahwa Stuttgart akan menyulitkan Bayern Munchen, tetapi tidak ada keraguan bahwa absennya pemain Argentina Nicolas Gonzalez yang sangat berbakat akan sangat berdampak bagi tuan rumah. Prediksi skor 0-2 untuk kemenangan Bayern Munchen. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.